Hai teman-teman! Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau kami nanti memberi salam, jangan lupa menjawab ya. Selamat pagi teman-teman! Pagi, Kak! Wih, pada semangat nih. Oke, langsung aja kali ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bisnis yang kami rencanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Jadi, bisnis yang kami rencanakan bernama Healthy CNC. Healthy CNC itu apa sih, Kak? Bentar-bentar, sebelum kami menjelaskan apa itu Healthy CNC, ada baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Kami dari Prodi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana yang beranggotakan Lisya Maria Liwanto, Tiara Nov Adelia, Putri Sukma Pradita, Elizabeth Irena Wijaya, dan yang terakhir ada Meganata Kota Putri. Jadi, Healthy CNC atau Healthy Chips and Chips yaitu sebuah brand produk yang menjual snack atau keripik buah dan sayuran sehat pertama di Indonesia yang pembuatan keripiknya sendiri tidak digoreng dan juga proses pembuatannya tidak memakai MSG, gula, dan juga gluten. Snack atau keripik ini digemari oleh banyak kalangan dan sudah terjamin kualitas dan rasanya serta baik untuk kesehatan. Dilihat dari proses pembuatannya, snack dari Healthy CNC ini merupakan snack yang cocok dikonsumsi oleh kalangan anak zaman sekarang yang kebanyakan tidak suka mengonsumsi sayuran. Dengan terobosan seperti ini, maka tidak sulit bagi anak-anak untuk menyukai keripik tersebut karena penyajiannya dalam bentuk snack. Apalagi snack tersebut tidak menggunakan bahan penyedap maupun gula dan juga proses pembuatannya tidak digoreng yang membuat kesehatannya lebih terjamin. Dengan hal tersebut, Healthy CNC ini menjadi produk yang memiliki prospek cerah ke depannya karena siapapun bisa mengonsumsinya secara bebas dan bisa menjadi alternatif snack yang lebih baik untuk tubuh. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan Healthy CNC sendiri, yang pertama alatnya ada mesin pencuci buah dan sayur, alat bentuk irisan tornado manual, food dehydrator, tornado potato slicer, moisture meter atau alat ukur kadar air, loyang, dan parutan serut. Bahannya sendiri jelas pasti lah ya, kalian tahu, yaitu buah dan sayur. Baik, selanjutnya kita masuk dalam perhitungan yang pertama, yaitu biaya modal dan WACC. Dalam perhitungan biaya modal dan WACC, kami menggunakan perhitungan laba ditahan dan biaya saham biasa. Untuk laba ditahan, kami mengasumsikan pada tahun pertama dalam menjalankan bisnis baru ini, yaitu tahun 2022, bisnis kami menghasilkan laba bersih sebesar 5 juta dan membayar dividen sebesar 500.000 yang didapat dari hasil pembagian dividen sebesar 10%. Pada perhitungan saldo laba ditahan yaitu laba bersih dikurangi dividen yang dibayar. Laba bersih sebesar 5 juta dikurangi dengan 500.000 sehingga menghasilkan 4.600.000 atau 4,6%. Untuk biaya saham biasa, kami asumsikan saham yang dijual atau PO yaitu 1.000 per lembar, sedangkan dividen yang dibayar atau D1 yaitu 50 per lembar, sedangkan pertumbuhan dividen atau G yaitu 10% per tahun. Lalu kami asumsikan pada laba ditahan, jumlah modal yang dikeluarkan sebesar 20 juta, proporsi modal sebesar 40%, dan biaya modal sebesar 5%. Sedangkan saham biasa, jumlah modal yang dikeluarkan sebesar 30 juta, proporsi modal sebesar 60%, dan biaya modal sebesar 10%. Untuk menghitung biaya saham biasa, rumusnya adalah D1 atau dividen yang harus dibayarkan, dibagi dengan PO atau saham yang dijual, lalu ditambah dengan G atau pertumbuhan dividen, yaitu sebesar 50 dibagi 1000 ditambah dengan 10%. Hasilnya sebesar 0,15. Selanjutnya, untuk menghitung WACC, kami menggunakan rumus KRE dikali dengan WRE ditambah dengan KSE dikali dengan WSE atau saldo laba ditahan dikali dengan proporsi modal laba ditahan ditambah dengan biaya modal saham biasa dikali dengan proporsi modal saham biasa, lalu menghasilkan 6,02%. Alasan memilih laba ditahan karena beberapa jumlah laba bersih yang dihasilkan tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, guna untuk membiayai berbagai kepentingan perusahaan dan menerbitkan biaya saham biasa karena ini perusahaan baru dan kami mengambil sumber pandangan dengan biaya yang termurah dan seminimal mungkin.
Usaha kami memilih investasi jangka panjang, yaitu saham dan properti. Dalam investasi saham, usaha kami menjadi mempunyai penghasilan melalui dividen tahunan yang digunakan untuk penunjangan usaha ke depannya. Tidak hanya dari dividen saja, saham juga dapat dijual dengan nilai yang meningkat dari harga beli pada awalnya. Dari sini, usaha memiliki investasi jangka panjang yang dapat berkembang. Usaha juga berinvestasi pada properti, seperti membeli alat produksi yang digunakan untuk menunjang produksi dan meningkatkan pendapatan ke depannya. Selanjutnya, untuk perhitungan yang kedua yaitu payback period. Untuk rumusnya, seperti yang tertera pada layar, kami mengasumsikan arus kas proyek tersebut sebagai berikut. Untuk tahun pertama yaitu sebesar 25 juta dan arus kas kumulatif sebesar 25 juta. Untuk tahun kedua arus kas sebesar 20 juta dan arus kas kumulatif sebesar 45 juta. Dan tahun ketiga arus kas sebesar 18 juta dan arus kas kumulatif sebesar 63 juta. Jadi, hasil dari payback period yaitu 2,28 tahun. Artinya, jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi 50 juta adalah 2 tahun 2,8 bulan. Jadi, dapat disimpulkan, usaha ini atau usaha yang kami rencanakan dengan menetapkan payback period 3 tahun, maka proyek ini diterima atau feasible, yaitu di mana 2,28 tahun kurang dari 3 tahun. Selanjutnya, untuk perhitungan yang ketiga yaitu NPV atau Net Present Value. Untuk perhitungan NPV, kami mengasumsikan investasi awal untuk sebuah proyek Healthy CNC adalah 50 juta. Diharapkan menghasilkan pendapatan masing-masing 25 juta, 45 juta, dan 63 juta untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga. Untuk NPV untuk proyek Healthy CNC, jika biaya modal perusahaan sebesar 22%, yaitu dengan rumus dan perhitungannya seperti ada di layar, maka NPV yang dihasilkan sebesar Rp3.420.145. Dan untuk perhitungan yang terakhir yaitu Profitability Index. Kami menganalisis kondisi usaha di mana nilai kas neto yang dimiliki dalam 1 tahun adalah 35 juta, dari nilai kas yang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan investasi adalah 16.700.000. Berdasarkan data tersebut, nilai Profitability Index yaitu 35 juta dibagi 16.700.000. Maka dihasilkan 2,09. Jadi, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis tersebut layak. Atau dapat disimpulkan bahwa bisnis yang akan kami rencanakan dapat direalisasikan. Wah, udah sampai di penghujung aja nih. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.